Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan atas anugerahnya yang hari ini, Minggu 10 Mei 2020, kita semua kembali dipertemukan dalam kegiatan kebaktian online GKI Kebonjati. Marilah kita menyambut panggilan Tuhan dengan sukacita. Kristus, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Sebelum kita memulai kebaktian ini, ada beberapa warta lisan yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Kebaktian umum online GKI Kebonjati selama masa pandemi COVID-19 dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Kebonjati atau aplikasi GKI Kebonjati Bandung setiap hari Minggu mulai pukul 7. Keterangan lengkap kebaktian online bisa dilihat di Surat Edaran Majelis Jemaat GKI Kebonjati Bandung tanggal 1 April 2020 atau melalui warta jemaat online, aplikasi GKI Kebonjati atau website GKI Kebonjati dan sosial media GKI Kebonjati, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang tergerak untuk berbagi berkat dari Tuhan melalui kelompok kerja peduli COVID-19, GKI Kebonjati yang bekerja sama dengan GKI Klasis Bandung bisa menyalurkan melalui rekening BCA 77503300678 atas nama GKI Kebonjati Bandung dengan keterangan dan peruntukan Bonti Peduli COVID-19. Untuk persembahan dalam bentuk APD, surgical masker, N95, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain dapat dikirim ke GKI Kebonjati 100 Bandung. Keterangan lengkap bisa dilihat di warta jemaat online, aplikasi GKI Kebonjati atau website GKI Kebonjati dan media sosial GKI Kebonjati, baik WhatsApp, Facebook maupun Instagram. Pelayanan baptisan kudus, dewasa dan pengakuan percaya atau CD, kelas katekisasi tahun pelayanan 2019-2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020 pukul 9.30 di Kebaktian Umum 2. Formulir bisa diperoleh di Sekretariat GKI Kebonjati Bandung. Formulir yang telah diisi lengkap diserahkan paling lambat Minggu 31 Mei 2020 pukul 12. Mohon perhatian calon baptis dewasa dan pengakuan percaya CD, katekisan tahun 2019-2020. Keterangan lengkap bisa dilihat di warta jemaat online, aplikasi GKI Kebonjati atau website GKI Kebonjati dan media sosial GKI Kebonjati. Di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat GKI Kebonjati menyediakan wadah bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang membutuhkan sarana media sosial untuk memasarkan barang dagangannya di media sosial yang dimiliki oleh GKI Kebonjati Bandung. Keterangan lengkap bisa dilihat di warta jemaat online, aplikasi GKI Kebonjati atau website GKI Kebonjati dan media sosial GKI Kebonjati, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Persembahan merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur atas kasih-Nya kepada kita. Selain itu, persembahan juga merupakan bentuk dukungan kita sebagai jemaat, simpatisan, gereja untuk mendukung berjalannya program gereja dan operasionalnya. Mulai saat ini, untuk memudahkan kita dalam semua memberikan persembahan,
maka Majelis Jemaat GKI Kebonjati mulai mengaktifkan persembahan menggunakan aplikasi dompet digital dengan scan QR IS seperti BCA Mobile, OVO, Genius, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, Permata Mobil, dan mobil banking lainnya. Panduan penggunaan bisa dilihat di keterangan lengkap, bisa dilihat di Warta Jemaat Online, aplikasi GKI Kebonjati atau website GKI Kebonjati, dan media sosial GKI Kebonjati, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah menghambat pandemi COVID-19, maka seluruh kegiatan di GKI Kebonjati yang bersifat pertemuan fisik selama masa pandemi COVID-19 ditiadakan, kecuali pelayanan kedukaan. Dalam masa pandemi COVID-19, Sekretariat GKI Kebonjati Bandung tetap melayani seperti biasa, hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 16, dan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 13, kecuali hari Minggu tutup. Demikian agar jemaat mengetahui dan menjadi maklum. Pelayanan firman di kebaktian minggu ini adalah Pendeta Daud Solihin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di situasi sulit saat ini, janganlah kita putus asa. Sebab di balik ini, Tuhan pasti sedang mempersiapkan kita menjadi anak-anak-Nya yang tangguh. Memang hal ini tidaklah mudah untuk dipahami. Tetapi percayalah, Tuhan pasti menolong dan menjamin kehidupan umat-Nya yang senantiasa datang bergantung kepadanya. Mari bersama-sama kita datang berhimpun memasuki hadirat-Nya. Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah. Kebaktian Minggu Paskah kelima ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan umat-Nya akan dipenuhi dengan berkat yang melimpah. Tetapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai. Ia menjamin kehidupan setiap orang yang senantiasa berpengharapan kepadanya. Melalui tema hari ini, keberanian menjalani hidup, kita diajak untuk tetap teguh dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan meneladani kehidupan Kristus. Karena kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semata-mata bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk hidup
untuk menghasilkan buah kebenaran yang memuliakan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia. Dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa saat ini adalah masa yang sulit. Iman kita diuji untuk terus berpengharapan kepadanya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini seringkali kita dikuasai oleh ketakutan. Kita mudah khawatir dengan pemberitaan-pemberitaan melalui media-media yang kita baca dan dengar. Kita lupa bahwa kita memiliki penolong yang selalu menyertai dan membimbing kita. Mari, saat ini kita menaikkan doa pengakuan dosa dengan terlebih dahulu melandasinya sesuai dengan Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari saudara-saudara, kita ungkapkan ketidakberdayaan kita dan dosa kita di dalam doa secara pribadi. Bapa yang baik, ampunilah kami yang senantiasa menghabiskan waktu di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang terus menjaga kami. Allah yang selalu membentengi kami dari celaka dan bencana. Ampunilah kami yang mudah menyerah pada setiap keadaan, saat tantangan dan kesulitan datang dalam hidup kami. Ampunilah kami juga yang kerap kali mempertanyakan kehadiran-Mu, bahkan juga menyalahkan-Mu ketika hidup kami dalam penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi
Dengarlah berita anugerah yang menurut Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiamu Tuhanmu tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas leras. Musim yang panas, penghujan, tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas leras. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas leras. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, mohon hikmat Tuhan menaungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, lengkapi dan sempurnakan ibadah kami hari ini di dalam dan melalui firman-Mu. Perkataan Tuhan tidak tinggal di dalam hati dan pikiran kami saja, tetapi perkataan Tuhan ini menjadi daya gerak untuk kami memotivasi diri menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkaulah yang berbicara kepada kami ya Bapa, karena umat-Mu bersedia untuk mendengarkan, dan kiranya Roh Kudus menaungi kami semua, mencurahkan hikmat pengertian Tuhan, agar kami di tengah-tengah dunia ini
dapat mengalami kehadiran Tuhan yang membawa kekudusan, yang membawa keadilan dan kebenaran Tuhan, membawa damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Saya berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab ku rasa
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku.
Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang telah mendengar, serta melakukan di dalam keseharian hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa gambar yang memperlihatkan kepada kita bahwa ada kelompok-kelompok orang yang melakukan standing applause. Mereka berdiri dengan bertepuk tangan untuk menghargai, untuk memuji para dokter dan perawat atau staf medis yang telah atau mau bertempur dalam tanda petik tentu di tengah-tengah perawatan, pengabdian, penyembuhan dan perawatan mereka kepada para pasien yang terdampak virus COVID-19 di tengah-tengah rumah sakit di mana mereka berada. Saudara-saudara, ada orang mengatakan bahwa merekalah yang sekarang diberikan gelar sebagai pahlawan perang. Bukan dalam pengertian zaman ketika revolusi kemerdekaan bangsa kita yang disebut pahlawan perang adalah para tentara, militer. Tetapi sekarang para pahlawan perang itu adalah staf medis, dokter, perawat, dan yang memahami dunia kesehatan, saudara-saudara. Sementara itu dari deretan pahlawan perang dalam konteks wabah virus COVID-19 ini, ada beberapa orang yang gugur di dalam perjuangan mereka melawan virus itu. Merekalah orang-orang yang sangat tahu sebenarnya resiko yang paling buruk yang dapat terjadi ketika mereka sedang berperang melawan virus itu, yaitu kematian. Kematian sebagai sebuah pengorbanan diri bagi mereka karena mereka telah memberikan yang terbaik untuk merawat, mencoba menyembuhkan pasien terdampak virus ini, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari penilaian akhir hidup seseorang yang sudah berkorban demikian baik bagi sesamanya adalah sebuah pahlawan perang. Tetapi memang di akhir hidup seseorang bisa kita nilai kehidupannya. Di akhir kehidupannya kita bisa melihat puncak pengabdian dan pengorbanannya bagi keselamatan sesamanya yang akan semakin jelas dan menentukan siapa dirinya. Bapak, Ibu, saudara, pengorbanan dan pengabdian bagi keselamatan sesama tidak melulu harus berkaitan dengan kejadian di dalam wabah virus COVID-19 ini. Banyak orang dalam keseharian kita yang juga sedang berperang melawan maut. Para dokter dan perawat dalam profesionalitas mereka yang terikat pada sumpah Hipokrates, mereka memiliki nilai yang lebih mendalam dan mendasar mengakar, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai way of life. Jalan hidup sebagai seorang anak Tuhan bisa diungkapkan melalui karakter dan perilaku kesehariannya. Jadi ketika mereka berprofesi sebagai dokter, sebagai perawat, tetapi juga ada nilai-nilai yang mendasar, way of life di dalam diri mereka. Anak-anak Tuhan ini bekerja, berkorban diri, tetapi pengorbanan itu juga sebagai jalan hidup sebagai anak-anak Tuhan.
Saudara, kehidupan yang berada dalam naungan dan arahan jalan kehidupan, way of life ini, bisa saja menjadi sebuah jalan kehidupan yang menolong dia membebaskan dirinya di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan kehidupannya. Way of life atau jalan kehidupan ini baginya dipegang teguh kuat karena dia percaya bahwa way of life, jalan kehidupan itu sudah dia latih, dia uji, dia bisa buktikan bahwa yang dimilikinya adalah jalan kehidupan yang terutama dan yang terbaik. Bermanfaat bagi pendewasaan keimanannya, tetapi juga membuahkan perbuatan-perbuatan yang menolong orang lain untuk juga bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ia bukan saja mengajarkan dan mengajak saudara-saudara dan saya untuk mengikuti dirinya. Akulah jalan, dan kita diajak untuk menjadi bagian di dalam jalan dirinya. Tetapi dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, berarti dia ingin mengajak kita untuk mengikuti jalan hidupnya, menaruh jalan hidup kita itu sepadan, berada di dalam jalan hidupnya, menjadi bagian kehidupan kita. Saudara-saudara, disinilah kita bisa mengatakan bahwa kalau saudara dan saya menjadi pengikut Kristus atau orang-orang Kristen, way of life inilah satu-satunya pegangan kita, dasar yang memberikan kita jalan hidup, tempat kita untuk melakukan suatu kehidupan. Saudara-saudara, disitulah kita juga akan menemukan kebenaran sejati yang bercirikan kasih, kejujuran, ketulusan, kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, kehidupan seorang yang sudah dimenangkan atau kehidupan seorang yang sudah diselamatkan, Yesus adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Dan kita bisa melihat juga bandingannya di dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang 9 yang mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Saudara-saudara, Stefanus adalah seorang yang juga memiliki jalan hidup Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan hidupnya. Ia adalah salah satu dari 7 orang rasul yang dipilih untuk melayani kaum miskin, yaitu para janda dan orang-orang miskin. Dan ada hal yang ironis di dalam akhir kehidupan Stefanus yang kita lihat dan kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ini. Yang pertama, ironisnya adalah ia menjadi orang yang kena kambing hitam dari kelompok libertinis yang kalah berargumentasi dengan dirinya mengenai ajaran kekristenan, yang justru membawa kelompok ini pada perbudakan. Mereka menjadi budak di kota Roma. Dan karena mereka tidak puas dengan ajaran kekristenan yang mereka punya dan mereka terima, mereka menghasut orang-orang Yahudi, memfitnah Stefanus sebagai orang yang menghujat Musa dan juga Allah. Itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-11. Dan masalah ini saudara dibawa ke pengadilan Mahkamah Agama dan imam besar. Dan Stefanus melakukan apologis, melakukan pembelaan diri. Tetapi dalam pembelaan dirinya ia berhadapan dengan saksi-saksi palsu
yang mengakibatkan kemarahan dan penganiayaan pada dirinya. Dan Stefanus dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal 6 ini kita bisa membaca dan melihat betapa dia dengan teguh menjelang akhir hidupnya dia tetap berdoa. Walaupun tubuhnya dirajam, tetapi sampai akhir hidupnya ia setia kepada Tuhan. Ia mengikuti teladan Yesus Kristus pada saat-saat akhir hidupnya di atas kayu salib. Sebagaimana Yesus di atas kayu salib juga tetap memberitakan berita pengampunan dan pendamaian. Demikian juga Stefanus menjelang akhir hidupnya, dia mengatakan janganlah taruh dosa ini pada orang-orang yang menganiaya dirinya. Saudara-saudara, menjelang akhir hidup, tetap ada di dalam keadaan damai dan sekaligus mau mendamaikan dengan orang lain. Ironis yang berikutnya adalah peristiwa perajaman ini dilakukan di depan seorang perwira Roma yang bernama Saulus. Dan sebagaimana kita ketahui kemudian Saulus bertobat dan menjadi Rasul Kristus, namanya menjadi Paulus. Ingat sebuah pepatah, hilang satu, tumbuh 1000. Kekristenan terus berkembang dan Paulus menjadi rasul yang sangat baik di dalam membawa pengaruh kekristenan melalui surat-surat yang ditulisnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema ibadah hari ini adalah berani menjalani kehidupan. Sebuah tema yang relevan ketika dihubungkan dengan konteks pandemik virus COVID-19 ini. Membawa banyak korban, jutaan sudah jatuh meninggal dunia ataupun masih dalam perawatan. Tetapi juga kita melihat dan membaca juga banyak orang-orang yang juga sudah disembuhkan. Saudara, dalam kondisi yang mencekam dan membawa perubahan ketidakpastian tentang masa depan, maka panggilan Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan akan meneguhkan saudara dan saya untuk setia di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, kita semua sekarang berjuang untuk melawan maut di dalam berbagai wajah maut yang diperlihatkan. Sama seperti virus yang juga dapat muncul dalam berbagai gejala-gejala yang mendahuluinya. Seorang pekerja yang sekarang dirumahkan juga sekarang bekerja untuk melawan maut, berusaha dengan segenap tenaga, segenap kesempatannya di tengah-tengah keterbatasannya. Inilah waktu baginya untuk melawan maut bagi keluarganya, agar keluarganya tetap dapat menikmati dan bisa mendapatkan makan minum. Masih banyak orang-orang lain di tengah-tengah keterbatasan dan situasi yang mencekam ini dalam tanda petik sedang berjuang melawan maut karena mereka pro-life. Mereka sangat menghargai kehidupan sebagai anugerah dan milik Allah. Saudara-saudara, sama seperti seorang juru rawat dan dokter yang berjuang melawan maut bagi para pasien penderita virus corona ini, banyak orang sekarang juga sedang berjuang untuk berani menjalani kehidupan. Saudara-saudara, Henry Nouwen satu kali berkata, orang-orang yang melawan kekuatan maut dipanggil supaya mencari kehidupan selalu dan di mana saja. Kehidupan itu selalu berada di dalam kelembutan dan kerawanan gangguan. Rentan sekali. Kehidupan ini adalah tanda perlawanan yang sejati terhadap sebuah ancaman. Seorang yang mengenakan jalan kebenaran dan kehidupannya di dalam Kristus, ia akan menghargai kehidupan. Pro-life.
Ia akan menggunakan waktunya untuk bertemu dengan mereka yang sedang terancam oleh maut. Ia akan menjaga kehidupan yang memang lemah dan lembut dengan kehadiran dan partisipasinya yang melahirkan kehidupan di dalam berbagai tempat dan waktu. Saudara-saudara, kita tidak perlu hidup berada di bawah suasana yang mencekam sehingga kita juga melemahkan semangat kita. Kita tidak perlu juga berada di tengah-tengah suasana dan di bawah orang-orang yang memiliki pengaruh-pengaruh yang membuat kita merasa takut dan mereka mengendalikan kehidupan kita. Dalam rumah Bapakku, ini adalah undangan dari Tuhan Yesus Kristus yang mau mengajak saudara dan saya untuk berpindah dari hidup dalam ketakutan kepada hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Noah mengatakan, undangan Kristus adalah undangan untuk pergi dari rumah ketakutan dan masuk ke dalam rumah kasih. Pergi dari rumah tahanan dan masuk ke dalam rumah pembebasan. Dengan keberanian berkata tidak kepada maut, itu akan mengajarkan kita untuk hidup berserah diri dalam naungan kasih dan damai sejahtera Allah Bapa. Nah itu saudara, marilah kita semakin menghargai kehidupan dan mencermati kehidupan orang-orang yang kecil dan lemah, di mana mereka berjuang untuk hidup, mereka berani untuk terus berperang untuk hidup, mereka mau bebas dari kesulitan-kesulitan kehidupan, karena kehidupan akan membawa mereka pada rasa cukup dan bersyukur. Mari kita belajar dari orang-orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan damai sejahtera. Mari kita berdoa bagi mereka yang saat ini sedang juga berjuang untuk melanjutkan, mengembangkan kehidupan di dalam profesionalitas kita semua masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh mengingatkan kita semua tentang panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, mempunyai sebuah way of life, yaitu jalan hidup dan kebenarannya hanya satu, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup buat kami semua. Sehingga kami bisa menaruh iman percaya kami di dalam diri-Mu. Dan kami berjalan di dalam kehidupan ini sebagaimana Yesus Kristus mengajarkan dan meneladani, menghargai kehidupan itu untuk kami semua. Karena itu ya Bapa dalam surga, di dalam suasana yang masih mencekam, masih menakutkan ini, kami boleh tetap ada sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Tengah-tengah keterpanggilan kami dimanapun Tuhan dan siapapun kami ini ditempatkan oleh Tuhan, biarlah panggilan Tuhan ini ada terus bersama kami. Engkau menolong kami ya Tuhan,
agar di tengah-tengah kehidupan keseharian kami tidak menjadi orang-orang yang individualis dan egosentris. Tetapi sebagaimana kami menghargai kehidupan yang lebih luas, kami juga boleh melihat lebih luas bagaimana perjuangan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, bagian dari anggota keluarga kami yang saat ini sedang berjuang untuk membela kehidupan. Ya Bapa dalam surga, tolonglah agar di tengah-tengah suasana yang tidak baik seperti ini, tercipta gotong royong saling membela satu sama lain, saling menghargai, saling memberi dan menerima satu sama lain. Sehingga disitulah kami bisa melihat bagaimana tangan Tuhan tetap terulur kepada kami semua. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoakan untuk pelayanan persekutuan dan kesaksian gerejamu, baik GKI Kebonjati maupun gereja-gereja lain. Di tengah-tengah suasana seperti ini kami tertantang untuk menghidupi gereja Tuhan di dalam pola-pola pelayanan yang diperbaharui. Kiranya Kau menolong memberikan hikmat pengertian kepada kami sebagai majelis jemaat maupun jemaat untuk bisa tetap berada di dalam persekutuan yang baik, dalam pola-pola pelayanan firman, pola-pola pelayanan yang baru melalui media sosial, yang sementara kami bisa peroleh sebelum pada waktunya kami bisa berkumpul kembali. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, mereka yang lanjut usia, mereka yang mengalami kekurangan di dalam mendapatkan perawatan dan pengobatan. Tuhan juga yang menolong agar melalui siapapun mereka boleh mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk mungkin beberapa keluarga kami yang masih berduka cita. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Bapa, sehingga mereka juga boleh dipulihkan oleh Tuhan melalui waktu, melalui kehadiran dan partisipasi orang-orang yang mau dekat dan mendekatkan diri kepada mereka. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, dari pusat sampai daerah, yang saat ini juga sedang menghadapi pergumulan tentang ketahanan sandang pangan. Ya Bapa, kami mau berdoa, kiranya bangsa ini tetap boleh mendapatkan kesempatan untuk bisa mandiri di dalam mendapatkan sandang pangan. Mereka yang bekerja di tengah-tengah dunia pertanian, mereka yang mengubah profesi mereka, biarlah mereka juga boleh mendapatkan rezeki dari Tuhan dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Ya Bapa dalam surga, mau berdoa kiranya dalam penantian dan pengharapan kami, bahwa biarlah wabah ini akan segera berakhir. Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang menguatkan, Tuhan yang menghibur kami semua, sehingga di tengah-tengah kesulitan hidup kami, di dalam jalan kebenaran dan kehidupan, kami beroleh damai sejahtera Tuhan. Dan kami boleh melayani sesama kami. Kami boleh hidup berbagi satu sama lain di dalam sukacita. Karena bagi semua orang, ketika rasa cukup itu ada, mereka juga boleh mendapatkan kekenyangan dan kelegaan. Ya Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati Bandung atau melalui QR Code
aplikasi dompet digital yang ada di layar Bapak, Ibu, Saudara. Tabung gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terpujilah nama Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji Raja dan jangan menyerah. Iman semakin jaya, Tuhanmu ikutlah. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terhilang pasukan kuasa-Nya. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuat-Nya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit bagi Yesus, agama masa perang. Lalunya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal. Bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi bagi Kristus.
Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah, masukilah keseharian hidup kita dan jadilah saksi Tuhan di tempat saudara berada dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.